Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan desain lembar kerja yang telah saya buat dengan website LabWorksheet dan juga bagaimana cara penggunaan dari website LabWorksheet ini. Langsung saja pada pembahasannya. Pertama yang perlu dipersiapkan adalah lembar kerja yang siap untuk diedit di website ini. Nah, di sini saya sudah membuat lembar kerja atau LKPD dari Canva yang sudah dijelaskan pada video yang lalu. Adapun untuk judul dari LKPD ini adalah perhitungan besaran sudut dengan konteks atap rumah gadang. Materi sudut ini adalah materi matematika kelas 4 sekolah dasar dengan acuan kurikulum 13. Nah, pada LabWorksheet yang telah saya buat, terdapat dua bagian atau dua link. Hal ini dikarenakan pada LabWorksheet hanya bisa mengedit file lembar kerja dengan banyak halaman tertentu. Jadi, di sini saya membaginya ke dalam dua bagian, yaitu bagian yang pertama dan juga di sini terdapat bagian yang kedua. Nah, langsung saja di sini kita membahas pada bagian yang pertama. Untuk covernya, di sini terdapat nama dan kelas yang bisa diisi dengan nama dan juga kelas, karena pada lembar kerja ini materi perhitungan besaran sudut pada atap rumah gadang itu termasuk ke dalam materi perhitungan besaran sudut dengan tujuan pada siswa kelas 4, maka sudah dipastikan untuk kelasnya ini bisa diisi kelas 4. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat kata pengantar. Untuk kata pengantar ini sudah diedit pada aplikasi Canva sebelumnya. Dan begitu juga untuk daftar isinya sudah diedit pada aplikasi Canva. Nah, di sini untuk isi dari pada bagian satu ini adalah yang pertama petunjuk penggunaan, kemudian KD, KI, dan tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan ada juga contoh soal. Nah, karena berhubung lembar pada LabWorksheet ini tidak cukup, maka untuk latihan soal, penutup, dan profil penulis itu pada bagian kedua. Nah, di sini terdapat petunjuk penggunaan yang sudah diedit sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat keterangan KD, KI, dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu barulah masuk ke dalam materi pembelajaran. Untuk pertama, di sini saya mengenalkan konteks rumah gadang terlebih dahulu. Selain dengan ada tulisan atau catatan mengenai rumah gadang, di sini juga terdapat video tentang rumah gadang, di mana video ini bisa di-play atau diputar dan akan menampilkan materi tentang rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Lebih kurang seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai konteks dari rumah gadang, barulah kita masuk ke dalam materi sudut. Di sini juga terdapat materi sudut berupa catatan. Di sini juga ada bagaimana cara mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku, dan juga bagaimana cara mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, apabila untuk penjelasan ini kurang dimengerti oleh siswa, siswa itu dapat menggunakan video yang tertera pada lembar kerja ini. Di sini juga terdapat contoh soal. Contoh soal di sini berupa
esai, dan juga join atau menghubungkan. Bisa disebut sebagai menjodohkan. Nah, sesuai dengan yang saya ucapkan tadi, di sini terdapat materi tentang sudut, dan juga di sini juga terdapat jenis-jenis sudut. Siswa dapat mengakses YouTube ini melalui link lab worksheet ini, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini pada bagian akhir terdapat tabel penulis. Mungkin itulah pada bagian yang pertama. Langsung saja selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua dari lembar kerja ini. Pada bagian yang kedua, sesuai dengan daftar isi yang telah disebutkan sebelumnya, di sini terdapat cover, latihan soal, kemudian setelah latihan soal juga terdapat penutup dan profil penulis. Nah, pada bagian cover yang pertama ini seperti sebelumnya bisa diedit untuk nama dan kelasnya. Selanjutnya, langsung pada latihan soal, kita masuk pada latihan soal. Di sini siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar dan boleh memilih lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Nah, siswa dapat memilih lebih dari satu ataupun satu juga bisa. Latihan soal yang kedua di sini menghubungkan atau join yang telah terdapat pada contoh soal tadi. Siswa dapat menghubungkan gambar yang bersesuaian dengan kata di sebelah kanannya. Misalkan ini adalah sudut lurus, maka siswa dapat menghubungkan sudut lurus ke dalam sudut lurus. Setelah itu, pada latihan soal yang selanjutnya, di sini siswa diminta untuk mengelompokkan besar sudut satuan gambar yang benar sesuai dengan kotak yang telah disediakan. Nah, contohnya di sini terdapat satu buah sudut A dengan besar sudut A itu sama dengan satu sudut satuan. Nah, pada gambar-gambar di sini, maka siswa dapat mengelompokkan. Misalnya pada gambar B, ini terdapat dua sudut satuan. Maka bisa kita drag untuk gambarnya menuju ke di drop ke dua kali sudut satuan. Begitu juga untuk yang lainnya. Selanjutnya pada latihan soal di lab worksheet bagian kedua terdapat mikrofon yang bisa digunakan oleh siswa untuk menjawab dari persoalan. Di mana untuk soal ini siswa diminta untuk menentukan besaran sudut dengan menyebutkan angkanya saja. Nah, misalnya untuk sudut lurus berarti besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Jadi, siswa dapat mengklik tanda mic yang telah disediakan dan bisa menyebutkan angka yang terdapat pada sudut dalam sudut lurus ini. Selanjutnya untuk latihan berikutnya terdapat esai atau jawaban secara singkat, di mana di sini diperintahkan untuk mengetik angkanya saja. Nah, untuk latihan soal ini, siswa
bisa menggunakan busur derajat sebagai alat bantu. Untuk menjawabnya, siswa hanya perlu mengetik jawaban dari besar derajat pada sudut ini. Misalnya 120 derajat. Atau pada bagian ini misalnya 60 derajat. Nah, selanjutnya di sini siswa dapat mendengarkan soal pada audio yang telah diedit melalui website LabWorksheet ini. Kemudian siswa dapat memilih jawaban yang tepat. Misalnya pada soal yang pertama, pada atap rumah Gadang terdapat ciri khas yang menggambarkan hewan, yaitu untuk pada soal atap rumah Gadang terdapat ciri Untuk khas soal yang yang menggambarkan pertama ini hewan, adalah yaitu pada atap rumah Gadang terdapat ciri khas yang menggambarkan hewan, yaitu hewan apa? Nah, di sini terdapat tanduk kerbau, sisik naga, cula badak, dan duri landak. Nah, siswa bisa memilih jawaban pada kotak ini. Nah, untuk latihan soal yang terakhir, di sini terdapat cari kata, menemukan kata. Siswa diminta untuk mencari kata yang bersesuaian dengan sudut pada kotak yang telah disediakan. Misalnya di sini terdapat derajat. Atau juga di sini terdapat kata lancip dan kata-kata lain yang bisa ditemukan oleh siswa. Selanjutnya, setelah latihan soal, di sini juga terdapat penutup yang sudah diedit sebelumnya melalui aplikasi Canva, dan juga terdapat profil penulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.